Hai teman-teman hebat, pernahkah kalian membayangkan bagaimana dunia digital, game, atau bahkan sistem keuangan bisa berjalan begitu teratur? Semuanya bisa dijelaskan lewat konsep keren bernama Matrix. Di video pertama ini kita akan mulai petualangan seru mengenal apa itu Matrix, jenis-jenisnya, dan bagaimana membandingkan dua Matrix. Yuk kita buka gerbang dunia matematika modern dengan semangat. Sebelum kita menjelajah lebih jauh tentang matriks, mari kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita pada video pertama. Tujuan pertama yaitu menentukan konsep dari matriks. Tujuan kedua mengidentifikasi jenis-jenis matriks berdasarkan ordo dan elemen penyusunannya. Tujuan yang ketiga menentukan matriks transpose. Dan tujuan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesamaan dua matriks. Langsung saja kita ke definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Kelompok bilangan tersebut ditulis di dalam kurung biasa atau kurung siku. Penamaan suatu matriks dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Coba kita perhatikan pada contoh berikut. Di sini ada dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Di sini penamaannya menggunakan huruf kapital yaitu A dan B. Jadi ini adalah matriks A dan ini adalah matriks B. Di mana matriks A ini merupakan matriks persegi dan B merupakan matriks persegi panjang. Nah, matriks ini terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom. Di mana baris itu adalah yang membentuk suatu horizontal dan kolom adalah yang membentuk suatu vertikal. Untuk lebih jelasnya, mari kita pahami elemen matriks. Elemen adalah bilangan-bilangan yang menyusun suatu matriks ditulis dalam tanda kurung. Nah, seperti contoh soal yang tadi, di sini ada suatu matriks A di mana dia berelemen 2, 4, 3, dan negatif 1. 2, 4, 3, negatif 1 adalah elemen dari matriks A. Nah, jadi elemen adalah yang mengisi suatu matriks ini, suatu bilangan-bilangan ini disebut dengan elemen yang ditutup dengan tanda kurung. Oke, selanjutnya baris dan kolom matriks. Baris adalah susunan elemen yang ditulis mendatar atau horizontal. Kolom adalah susunan elemen yang ditulis menurun atau vertikal. Nah, pada contoh berikut ini, suatu matriks A masih sama. Di sini elemennya tadi 2, 4, 3, dan negatif 1. Di mana 2, 4 ini, 2 dan 4 ini merupakan baris pertama dari matriks A. 3 dan negatif 1 merupakan baris kedua dari matriks A. Dan yang vertikal, 2 dan 3 ini merupakan kolom pertama dari matriks A. Dan 4 negatif 1 merupakan kolom kedua dari matriks A. Keterangannya B merupakan baris, K merupakan kolom. Jadi pada matriks A ini dia mempunyai 2 buah baris dan 2 buah kolom. Makanya dia disebut dengan matriks persegi. Selanjutnya di sini ada ordo matriks. Ordo menyatakan baris atau biasa kita dilambangkan dengan M diikuti banyaknya kolom, yaitu kita lambangkan dengan N. Ordo matriks biasanya ditulis dengan M dikali N. Ini menandakan suatu ordo matriks tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada matriks yang sama seperti yang tadi, matriks A dengan elemen 2, 4, 3, dan negatif 1. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya matriks A ini mempunyai baris 2 baris dan 2 kolom. Nah, makanya itu dinamakan sebuah ordo. Ordonya adalah 2 kali 2 karena matriks A ini mempunyai ordo 2 kali 2 di mana mempunyai baris 2 dan kolomnya 2. Selanjutnya ada diagonal matriks. Diagonal matriks terdapat pada matriks persegi, yaitu diagonal utama dan diagonal samping. Jadi, diagonal matriks itu hanya berlaku pada matriks persegi saja. Nah, di sini contohnya adalah matriks persegi yang ukurannya 3, ordonya 3 kali 3 karena dia mempunyai baris 3, 1, 2, 3 dan kolomnya 3, 1, 2, 3. Jadi ini adalah matriks 3 kali 3. Oke, di sini
kita mengetahui diagonal matriks, yaitu ada diagonal utama dan diagonal samping, di mana diagonal utama adalah ini. Ini merupakan diagonal utama dari sebuah matriks persegi. 2, 7, 6 merupakan diagonal utama. Dan diagonal samping, dia 1, 7, dan negatif 4 ini merupakan diagonal samping dari matriks persegi. Jadi sudah paham ya teman-teman, membedakan gimana diagonal utama dan diagonal samping dari suatu matriks persegi. Wah, keren! Kamu baru saja mengenal kunci utama dunia matriks. Ingat, setiap pengetahuan baru adalah langkah maju menuju masa depan yang lebih cemerlang. Teruskan semangat belajarmu. Oke, selanjutnya terdapat jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matrik baris. Nah, matrik baris ini matriksnya yaitu berisi dengan elemen yang disusun secara horizontal. Di sini ada matriks A dengan elemen A, B, C yang disusun secara horizontal dan mempunyai ordo 3 di 1 dikali 3 karena dia mempunyai baris 1 horizontal dan kolomnya 3, 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada matrik kolom. Kalau tadi horizontal, sekarang bentuknya adalah vertikal. Jadi dia disusun secara vertikal dan ini mempunyai ordo yaitu 3 dikali 1 karena dia mempunyai baris 3 dan kolomnya 1. Selanjutnya ada matriks persegi. Matriks persegi ini seperti tadi dia mempunyai ordo yang senilai yaitu 2 kali 2, 3 kali 3. Selanjutnya ada matriks segitiga atas. Nah, untuk matriks segitiga atas ini dia mempunyai elemen yang mempunyai nilai adalah pada segitiga atas dan di segitiga bawahnya dia mempunyai elemen berupa bilangan 0. Dan selain itu dia mempunyai, selain bilangan segitiga atas yaitu elemen-elemennya mengisi pada bagian segitiga atas ini. Nah, untuk bagian bawahnya segitiganya adalah elemennya adalah bilangan 0. Lain dengan segitiga bawah. Kalau segitiga bawah adalah kebalikannya. Jadi yang mengisi elemen-elemen ini suatu bilangan yang bukan 0 itu ada di bagian bawah. Dan selebihnya di atas ini dia mempunyai nilai bilangan 0. Jadi pembatasnya adalah diagonal utamanya. AEI ini adalah diagonal utamanya dan itu merupakan suatu bilangan kecuali 0. Dan AEI juga dia mempunyai suatu bilangan ya kecuali 0. Nah, segitiga atas adalah yang mengisi bagian segitiga atas, yang bawah adalah bagian yang mengisi segitiga bawah. Seperti itu. Nah, di sini ada matriks diagonal. Kayak tadi, berarti diagonal ini hanya berisi angka atau bilangan yang selebihnya adalah angka 0. Matriks identitas. Nah, kalau tadi yaitu sebuah bilangan bebas ya, diagonal utamanya. Kalau matriks identitas itu khusus, diagonal utamanya berisi dengan bilangan angka 1. Ya, 1, 1, 1, 1. Jadi matriks identitas adalah cirinya sebagai berikut. Dia diagonal utamanya diisi dengan bilangan 1, selebihnya dia adalah bilangan 0. Yang terakhir adalah matriks 0, di mana matriksnya berisi dengan bilangan 0 semua. Luar biasa, kamu sudah mengenal berbagai bentuk matriks, seperti mengenal banyak karakter dalam sebuah petualangan. Semakin kamu tahu, semakin siap kamu menaklukkan tantangan berikutnya. Mari kita memahami kesamaan dua matriks. Kesamaan dua buah matriks adalah di mana kedua matriks berordo sama dan elemen seletaknya bernilai sama. Oke, dipahami dulu definisinya untuk kesamaan dua matriks. Contohnya sebagai berikut. Jika ada suatu matriks A, B, C, dan D sama dengan matriks dengan elemen E, F, G, H. Nah, ini
akan sama nilainya. A itu akan sama dengan E, B akan sama dengan F, C akan sama dengan G, dan D sama dengan H. Jadi kesamaan dua buah matriks adalah di mana dua matriksnya berordo sama. Jadi misalnya 2 kali 2 ya ordonya satunya 2 kali 2 juga, 3 kali 3 satunya juga 3 kali 3. Dan elemen seletaknya bernilai sama. Jadi misalnya variabel A ini bilangannya adalah 1, berarti E itu juga 1. B misalnya 2, F juga 2, C misalnya 3, G juga 3, D misalnya 4, H juga 4. Untuk lebih jelasnya, kita pahami contoh berikut ini. Kesamaan dua buah matriks dapat digunakan untuk menentukan elemen yang tidak diketahui. Ya, oke. Contohnya adalah matriks A ini dan matriks B. Ini adalah dua matriks yang berordo sama. Matriks A 2 kali 2 dan matriks B juga 2 kali 2. Ini merupakan kita akan cari tahu apakah dia senilai atau tidak. Jika matriks A itu sama dengan B, nah dia berarti senilai kan, karena dia A sama dengan B. Tentukan nilai A, B, dan C. Jadi di sini ada variabel A, variabel B, dan variabel C. Kita akan cari tahu nilai dari A, B, dan C-nya. Untuk kita menjawab soal ini, kita ambil dulu elemen yang mengandung variabel-variabel yang kita cari. Yang pertama ada variabel A. Di sini ada elemen di elemen matriks yaitu 4A negatif 1. Nah, di sini di matriks A elemen ini itu akan sama dengan elemen yang di B ini, 7. Makanya 4A dikurangin 1 sama dengan 7 karena ini adalah nilainya seletak. Elemennya seletak. Jadi 4A sama dengan 7 ditambah 1. Ini bisa kita sederhanakan atau bisa kita sebut sederhananya adalah pindah ruas. Jadi berubah jadi ini negatif menjadi positif, jadi 7 ditambah 1 ada 8. 4A sama dengan 8, nilai A-nya adalah 8 dibagi 4. Ini juga dibilang sederhananya adalah pindah ruas, jadinya pembagian. Karena ini adalah perkalian, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi nilai A-nya adalah 2. Setelah kita mencari A, kita cari B. Elemen yang memuat variabel B. Di sini ada elemen 2B ditambah 6. Ini seletaknya dengan 5. Karena dia seletaknya dengan 5, makanya 2B ditambah 6 sama dengan 5. 2B sama dengan 5 dikurangi 6. Karena ini pindah ruas jadinya negatif 6. 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 1. 2B sama dengan negatif 1. B-nya sama dengan negatif 1 per 2. B sudah ketemu, A juga sudah ketemu. Kita sekarang mencari nilai C. C, variabel C itu ada di sini. Dia ada di elemen yang ini. Elemen seletaknya adalah di matriks B adalah 8. Jadi A ditambah 3C sama dengan 8. 2 ditambah 3C sama dengan 8. Karena tadi kita sudah tahu bahwasanya variabel A itu nilainya adalah 2. Jadi 3C sama dengan 8 dikurangin 2. Ini pindah ruas jadi negatif. 8 dikurangin 2 sama dengan 6. 3C sama dengan 6. Untuk C-nya yaitu 6 dibagi 3. Karena ini perkalian jadi pembagian. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi nilai A, B, dan C-nya itu sama dengan A2, B negatif setengah, dan C-nya 2. Jika kita masukkan A-nya di sini, kita masukkan ini contohnya ada di sini ada A. Kita masukkan 2 berarti ditambah 3 dikali C. C-nya adalah 2. Hasilnya sama dengan 2 ditambah 6 berarti 8. Nah, terbukti ya teman-teman bahwasanya elemen di sini adalah nilainya 8. Itu sama dengan matriks B. Di matriks B juga ini sama dengan 8. Seperti itu teman-teman. Hebat! Sekarang kamu sudah bisa membandingkan matriks seperti seorang detektif matematika sejati. Jangan ragu jika terasa sulit. Setiap tantangan yang kamu lalui akan menjadikanmu semakin tangguh. Selanjutnya ada transpose matrix. Transpose matrix atau kita bisa sebut dia dengan A aksen. Lambangnya adalah A aksen atau A pangkat T, A transpose adalah putaran matriks dari ordo M dikali N menjadi N dikali M.
Transpose matriks mengubah kolom matriks asli menjadi barisnya. Nah, jadi ini adalah transpose itu pertukaran antara baris dan kolom. Jadi misalnya kalau tadi M dikali N, dia akan berubah menjadi N dikali M. Nah, coba kita lihat di sini. Sebuah matriks berelemen A, B, C, D ditransposkan, itu akan menjadi A, C, B, D, di mana barisnya itu menjadi kolom. Nah, baris pertama kan A sama B. Dia akan menjadi kolom A, B. Sebelumnya dia horizontal, dia akan menjadi vertikal. Baris menjadi kolom. Dan di sini baris C dan D juga dia menjadi kolom C dan D. Baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Seperti itu. Nah, contohnya sebagai berikut. Di sini ada matriks H dengan elemen sebagai berikut. Ini adalah matriks 3x3 ordonya. Tentukan transposnya. Ingat tadi bahwa transpos itu adalah perubahan dari baris menjadi kolom. Berarti kalau ini barisnya 173, dia akan menjadi kolom. Nah, akan menjadi kolom 173. Baris kedua 581, dia juga akan menjadi kolom kedua 581. Baris ketiga dia akan menjadi kolom ketiga, yaitu negatif 4, 2, dan 3. Luar biasa, sekarang kalian sudah kenal dengan para pahlawan kotak-kotak. Jangan berhenti di sini, karena di video selanjutnya kita akan mengupas cara-cara seru mengoperasikan matriks. Sampai jumpa di bagian berikutnya.